ada syaratnya nih satu. Ini udah ditulis. Ada belum? Jangan ini halayak. Oke. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Kamel Channel bareng Mami dan juga seseorang yang pastinya bakalan membagi cerita-ceritanya yang penting dan juga tidak penting. Danu Aditya. Halo Gigi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, bukan Muhrin, maaf. Iya. Enaknya dipanggil apa nih kita? Biar lebih akrab gitu. Boleh dipanggil nama aja dan Nunu, gitu. Danu. Jangan pakai embel-embel apa gitu ya. Ya nggak usah ditambahin ada omnya, ada kakaknya, nggak usah ya. Ada apalagi, iya. Kalau mau sekalian teteh ya. Oh, teh Danu. Sip. Oke deh, Danu sekarang sibuk ya? Enggak juga. Enggak juga. Kalau sibuk gak mungkin bisa kesini Iya, ya. iya, enggak. Maksudnya sebelum kita tag video ini sibuk ya? Alhamdulillah adalah kegiatannya. Sekarang. Alhamdulillah ada. Dan aku tuh Mami, ya teman-temannya Mami tuh kayak nggak nyangka kalau sekarang Danu udah dapat kerja. Nggak maksudnya. Segitunya ya. Nggak maksudnya kan kita kan sama-sama Oh pejuang. iya, kita seperjuangan ya. Pencari kerja yang dimana kita dianggap orang tidak mau bekerja. Padahal iya. Iya. enggak. Padahal kita tuh pengen banget kerja, cuma emang belum ada waktunya kesempatan, ya. Betul, Dan betul, akhirnya betul. Danu sudah menemukan, insya Allah ini pekerjaan terbaik. Pekerjaan terbaik dan sesuai harapan juga sebenarnya ya. Jadi Gigi belum dapat kerja nih sekarang. Jadi aku tuh dulu pernah kayak gitu, Gi. Ada di posisi dimana kayak mencari kerja kemana-mana, lamaran itu udah kemana-mana, bahkan udah berapa kali minta yang berlegalisir 2 atau 3 kali. Jadi bayangin aja kalau satu legalisir itu ada 5-15. Satu legalisir berapa tuh? Maksudnya berapa? Kan kalau legalisir kita harus bayar apa enggak sih? Oh ya, bayar. Kalau nggak salah waktu itu 1.000 sih. 1.000 aja ya. Nggak tahu Masa deh. 1.000? Nggak tahu deh, antara 1.000 atau 10.000 gitu ya. Enggak, pokoknya pakai duit. Pakai duit pokoknya gitu. Jadi pernah di posisi melamar kerja kemana-mana gitu kan. Udah berapa kali minta legalisir, anggap aja hitungannya 5-15, berarti anggapnya 10 sekali minta ya. 2-3 kali anggapnya 30. Dan itu udah disebar kemana-mana tuh, nggak dapet. Dan sebanyak itu. Jadi di lembar 29 melamar kerja, kalau 29 ini gagal ya udahlah, udah pasrah aja. Jadi sekarang tuh diterima akhirnya, dan tinggal satu nih. Dan waktu itu teman aku bilang, ada yang bilang sama aku kayak gini, "Nu, aku tahu deh kenapa kamu nggak dapat kerja sampai sekarang." Tunggu dulu, 29 itu yang si teman ini ataukah 29 nggak diterima tapi ke 30-nya diterima? Enggak, jadi aku punya 28 lamaran yang ditolak. Oh ya. Seingat aku ya. Belum lagi itu waktu yang pertama kali kita lulus itu udah dikasih legalisir duluan kan. Itu juga udah kebuang sia-sia gitu. Jadi udah lebih dari 30-an sih kalau menurut aku ya. Dan waktu itu ada teman aku yang bilang kayak gini, "Aku tahu kenapa kamu belum dikasih kerja sama Tuhan gitu. Kenapa?" Ternyata dia bilang, "Kamu masih suka bangun siang, kamu masih suka pulang malam, kamu belum siap buat dapat posisi yang kamu mau." Gitu. Dan emang sih jadi beberapa bulan terakhir sebelum dapat kerja itu udah ngubah pola hidup. Iya. Jadi nggak pernah begadang lagi, bukan nggak pernah, maksudnya mengurangi begadang, bangun pagi gitu. Dan itu bangun paginya ngapain, kan belum dapat kerja nih. Ada hal-hal positif yang bisa kita lakukan ya, stalking, bikin story, yes, Q&A. Iya. Walaupun kita bukan selebgram bukan macam siapa-siapa. Iya. Tapi ya udah ya. Daripada nggak ngapa-ngapain. Nah, itu yang penting kan bangun pagi dulu. Dan pada akhirnya gimana? Akhirnya Danu bisa mendapatkan posisi sekarang itu. Dapetin posisi sekarang itu. Jadi dulu tuh udah pernah melamar kerjaan yang sama, tapi ada kendala di dokumen waktu itu, nggak nyampe ternyata ke HRD. Berarti bukan kesalahan rezekinya kan? Oh iya. Terus ya udah, ada tawaran lagi, ada yang ngabarin waktu itu
nih ada posisi ini nih, mau nggak gitu. Langsung antar lamarannya. Dan mau diceritain prosesnya nggak nih? Bisa dong. Wah, prosesnya tuh gila banget nih. Apa sih namanya, Camel Channel Camel tuh? Channel. Yang lihat apa namanya? Belum dapat Oh, aku tahu. apa? Camelia. Mantap. Ayo Camelia. Dapat ide guys. Jadi Camelia. buat teman-teman semuanya, jadi aku tuh termasuk yang Pemilih. bukan pemilih Gi. Jadi 2018 aku pernah nulis di bulan Juli, aku pengen banget kerja kantoran. 2019 full itu dari Januari sampai ke Desember itu apa ya? Banyak banget nih yang dilamar, tapi emang ternyata belum rezekinya di tahun itu. Dan akhirnya di Januari 2020 dapat itu, dan prosesnya tuh kayak sekejap gitu. Jadi waktu itu Sabtu nganter lamaran, sorenya langsung dipanggil buat ikut psikotes hari Senin. Senin selesai psikotes langsung dipanggil lagi buat hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Di hari Sabtu tuh dapat rekomendasi buat medical check up. Senin Selasa tuh medical check up. Kamis keluar hasilnya, Jumat tanda tangan kontrak, Senin kerja. Jadi 2 minggu tuh langsung susut gitu langsung. Dan ternyata emang kalau kita niat buat nyari kerja tuh gampang kan jadinya. Dan sebelumnya kan memang Danu ngerubah pola hidupnya yang dari yang tidak terlalu terurus ya. Ternyata memang kalau misalnya kita kayaknya pengen sesuatu yang baik harus merubah diri jadi lebih baik. Iya, karena kebiasaan dulu kan tahu ya, waktu kita kerja di tempat yang lama, pulang selalu malam, bangun siang. Ya emang tuntutannya kayak gitu, mau gimana lagi ya. Emang pekerjaannya seperti itu. Iya, jadi ya udah sih. Dan menurut Danu, apakah pekerjaan yang dulu dijalani itu yang bangun siang, subuh tidur Nggak, maksudnya itu gimana sih pendapat Danu dengan pekerjaan seperti itu? Apakah wajar-wajar aja? Menurut Danu sendiri wajar sih, karena rezeki orang tuh beda-beda. Ada yang rezekinya di pagi hari, ada yang rezekinya di siang hari, karena rezeki juga nggak bisa ketukar kan. Karena gini nih, di 24 jam tuh kan ini panjang. Nggak semua orang bisa dapet rezeki di jam yang sama gitu. Saat orang lain tidur pun kadang-kadang ada yang bisa cari rezeki. Tangan dong. Yeay. Sia-sia aku. Iya. Dan kalau boleh tahu posisi Danu di tempat kerja sekarang tuh apa sih? Posisinya sekarang itu adalah namanya, istilahnya ya, customer, ya lupa. Customer service. Bukan. Namanya itu CAO, Customer Assistant Officer. Jadi itu kerjanya kayak gimana? Kita tuh jadi apa ya, menyambungkan antara customer dengan kantor kita gitu. Maksudnya si customer ini ada komplain-komplain. Yes, betul. Jadi misalkan ada yang harus disampaikan kepada perusahaan, kita yang sampaikan gitu. Jadi kita kayak asisten dari customer, ngerti nggak? Gitu. Dan tugasnya itu tadi, dengerin dan komplain. Kita bakalan nyampein kemana dia mau komplainnya gitu. Iya. Itu aja sih. Nah, kan Danu dapat posisi itu. Apakah Danu udah ngebayangin atau pernah ngejalanin di posisi itu sebelumnya kayak gitu? Udah pernah, bahkan kadang-kadang tuh ya. Karena tahu kan waktu kerja di radio dulu, program apa yang dipegang? Setiap malam minggu. Curhat-curhat ya? Curhat-curhat itu tuh, itu sebenarnya tuh sama persis. Oh, kurang lebih kayak gitu, cuman bedanya kita dengerin keluhan dengan menanggapinya dengan SOP yang berlaku gitu, nggak bisa lewat nalar. Ya nggak bisa marah-marah juga. Nggak bisa marah-marah juga. Sama sih. Oke, berarti Danu gitu. Oke, berarti si Danu kayaknya memang menyukai pekerjaan sekarang ini ya. Kayaknya kayak udah yang ikhlas gitu ngejalaninnya. Sebenarnya kayak gini, awal-awal memang gini Ki, ini memang harus bahas kerjaan banget nih. Iya. Iya. Jadi awalnya memang dulu mikirnya gini, apapun nanti kerjaannya dikasih, berusaha untuk jadi sebaik mungkin. Sebenarnya bukan terlalu cinta dengan pekerjaan yang sekarang, tapi menjalaninya. Cuman kalau boleh flashback ke belakang, iya. Betapa susahnya nyari kerja gitu. Betapa susahnya jadi pengangguran, betul. susah.
Dan di luar sana tuh masih banyak orang yang ngincer posisi kayak Bener. kita juga gitu. Jadi bersyukur aja. Dan betapa susahnya menghadapi orang-orang yang menganggap kita nggak mau kerja, males kerja padahal. Iya, padahal iya. Iya sih. Kadang-kadang ada Nggak bisa dipungkiri. Nggak bisa dipungkiri, kita juga malas kerja sih. Iya. Tapi untuk hidup. Tapi ya gitu ya, alhamdulillahnya gimana ya, pokoknya Danu sekarang udah, yang Mami rasa Danu udah mendapatkan apa yang Danu cari selama ini. Walaupun nggak tahu apakah Danu sesenang itu kah, ya kan, di dalam hati Danu yang paling dalam. Tapi ya pokoknya Sebenarnya kalau sekarang itu ya, takutnya ada teman-teman di kantor yang nonton. Memang sekarang memang prosesnya masih apa ya, adaptasi sama Iya. lingkungan baru gitu. Jadi tapi ini belum masih yang pro kontrak banget, masih kontrak. berapa bulan? 1 tahun deh. 1 tahun kontraknya 1 ya. tahun kontrak. Jadi itu kayaknya kalau misalnya di masa-masa kontrak, apakah kita harus carmuk-carmuk gitu? Oh enggak juga. Enggak ya. Enggak juga. Karena aku emang udah charming Charming, kan. iya. Aku charming dan Jadi nggak secarmuk ya. bisa charmuk gitu. Iya. Karena aku emang menarik. Menarik. Emang sih kalau mami kenal Danu gitu ya kan. Si Danu memang Si Danu mana? si Danu hula. Si Danu emang orangnya kayak yang dengan mudahnya menempatkan dirinya di tempat itu. Masa sih Ki? Menurut menurut aku ya Iya, kan, iya. menurut Mami ya kan. Tapi apakah menurut kalian seperti itu? Danu yang kalian kenal, tapi kalau misalnya aku kenalnya Danu memang seperti itu, mudah beradaptasi. Iya, Dan itu bisa kita contoh ya teman-teman ya. panjang banget ya. Ini Pertanyaan baru- ternyata, Ini Satu. baru satu pertanyaan. Oke, kalau gitu kita Aku ke yakin kalau pertanyaan. video ini akan ada part 1, part 2, part 3 sinetron akhirnya. Nggak apa-apa, Nggak apa ya kan, semoga aja dapat banyakin adsense. konten. Oke, sip, baik. Kita langsung ke pertanyaan selanjutnya ya. Apa tuh? Tadi kan Danu bilang sebelum mendapatkan posisi di pekerjaan sekarang kan Danu pernah kerja di tempat lain. Banyak waktu itu. Ya, dan salah satunya adalah sebagai penyiar radio ya Oh, kan. Dan kita satu kerja nih teman-teman waktu itu. Tapi saya bukan orang yang luar biasa seperti Danu. Oh enggak juga, kamu luar biasa. Apanya nih? Luar biasa. Waktu siaran tuh aku suka banget dengerin suara kamu. Keren banget. Iya, kalau radionya dimatiin. Ya! Mantul. Oke, langsung aja. Gimana sih cerita awal Danu terjun ke dunia penyiaran? Terjun ke dunia penyiaran itu berawal dari 2015. Heeh. 2014 malahan waktu itu. Jadi aku tuh sempat nyanyi di, karena basicnya emang bukan penyiar kan, waktu itu nyanyi. Aku nyanyi udah dari SMP. Ya. SMA tuh sempet nyanyi di sebuah tempat gitu, bukan kerja, cuma nyumbang lagu doang. Heeh. Ternyata ada yang nawarin buat Nyanyi di tempat lain. bukan buat interview gitu, tapi karena waktu Interview? itu, interview buat jadi Siaran. penyiar, buat Oh. penyiar radio. Tapi waktu itu ya belum ada bekal sama sekali gitu, Gi. Jadi dan itu radio yang besar, sampai sekarang radio juga masih ada. Tunggu, apakah itu radio yang Bukan bukan ya? bukan. Bukan. Oh. Jadi ada radio lain yang nawarin gitu. Akhirnya mau masuk nih, udah interview tapi karena nggak ada persiapan dan nggak ada pengalaman, jadi akhirnya gagal. Iya. Terus di 2015 mikir lagi, seru juga kali ya kalau jadi penyiar radio gitu. Terus ada rekomendasi juga, ngeliat di Instagram juga, aku lupa siapa yang kirimin di Instagram waktu itu. Akhirnya ngelamar, diterima 2015. Jalan. Kenapa pengen jadi penyiar juga waktu itu? Karena udah males juga jadi, kalau kita nih sekarang, kita udah lulus kuliah nih kan, kita males jadi pengangguran kan, pengen nyari kerja. Iya. Dulu waktu masih zaman kuliah tuh malas jadi mahasiswa yang kupu-kupu gitu, kuliah pulang. Oh, berarti Danu waktu siaran sambil kuliah dong. Waktu kuliah Waktu sambil gitu. siaran, kebalik. Iya, berarti kerjaannya adalah kuliah gitu. Kuliah, iya. Bener. Gitu. Jadi ya gitu. Apakah Danu sebelum memulai ikut audisi itu, apakah Danu memang suka dengerin radio? Kalau dengerin radio tuh udah dari zaman SMP 2007, dan kebetulan memang radio yang selalu didengarkan adalah radio yang waktu itu aku kerja di situ. Gitu. Jadi itu salah satu model. Jadi aku udah tahu gimana cara penyiarnya ngomong, gimana
ombaknya di situ, jadi udah tahu. Maksudnya ombak siarannya programnya kayak gimana gitu udah tahu. Berarti dari di 2015 baru menyadari kalau si Danu ini ternyata bisa juga menjadi seorang penyiar walaupun tadinya nggak percaya ya. Tadinya nggak percaya. Terus pengalaman dan pembelajaran apa aja nih yang diingat sampai sekarang pas waktu masih jadi penyiar? Apa? Pengalaman dan pembelajaran sama aja kali ya? Oh iya, kalau pengalaman sama pembelajaran tuh ada bedanya sedikit. Kalau pengalaman yang paling istilahnya tuh bisa diingat itu adalah rasa kekeluargaan yang tercipta dari sana gitu. Karena yang namanya radio itu pasti kita teamwork. Kita nggak bisa kerja masing-masing kan waktu itu, karena walaupun ada cekcoknya, tapi sedikit banyak tuh keluargaan tuh pakai banget. Karena misalkan nih Danu nggak bisa siaran, digantiin sama siapa gitu, sama Mia, terus sama banyak teman-teman kita dulu ya. Terus kalau yang tidak terlupakan itu kita bisa saat orang lain itu ngantri buat ketemu artis, kita ketemu biasa aja kita. Soalnya kita merasa kita artis juga ya. Enggak juga sih. Nanti salah lagi, nanti dikomentarin lagi gitu. Kayak kemarin ada konten culik selebgram. Oh, Danu kan bukan selebgram. Tapi Danu diundang nggak sih? Diundang waktu itu. Dan apakah video itu tayang? Tayang ya. Wah, Danu ternyata seorang selebgram, teman-teman. Enggak, itu follower beli. Iya dong, harus. Terus suka dukanya 2000 years later. Lanjut ya? Lanjut. Oke, lanjut Mbak Dan, mohon maaf. Oke, kita lanjut pertanyaan yang berikutnya. Tadi kan pengalaman dan juga pembelajaran. Sekarang suka dukanya menjadi seorang penyiar. Suka duka jadi penyiar, sukanya itu banyak. Itu tadi salah satunya bisa ketemu artis, terus juga punya keluarga baru. Apalagi di kita tuh jadi sukanya tuh ya, suka banget adalah radio itu bisa jadi platform buat kita menyalurkan nunjukin apa yang kita bisa, apa yang kita punya, dan jadi jembatan atau bridgingnya gitu buat ke dunia luar gitu, buat dipakai jadi MC. Sebenarnya emang udah jadi MC, jadi penyanyi, tapi dengan orang tahu kita, wah kita penyiar nih, pasti orang-orang tuh udah kayak ya udahlah dia penyiar kok gitu. Jadi nggak usah diragukan lagi kualitasnya. Tapi pertama kali Danu siaran gitu ya kan, pertama kali on air itu kayak gimana perasaannya, dan apakah ada kesalahan-kesalahan yang tiba-tiba muncul? Jelas. Jadi dulu pernah jadi titik sampul lain. Jadi dulu pernah, aku lupa juga sih waktu itu kayak gimana ceritanya. Cuman kesalahan yang pernah dilakukan di radio itu banyak. Contoh pertama kalinya nih. Terlalu ngangkang ya Pak. Sip. Ini pertama kalinya ya? Cerita pertama kalinya atau kayak gimana? Kesalahan pertama kali? Di awal-awal. Jadi dulu aku pernah abis ngangkat telepon kan. Waktu itu aku siaran berdua sama, aku lupa sama siapa. Pokoknya meja siaran kan hadapan tuh. Terus aku yang ngope. Jadi telepon itu ada di aku. Awalnya memang ada yang nelfon dulu off air, aku angkat, bla bla bla. Udah. Kita on air 2 jam, kita on air nggak ada yang nelfon. Dan itu program request via telepon. Terus tahu nggak kenapa? Kenapa? Karena sebelumnya aku ngangkat, itu Enggak. ganggangnya ditaruh. Terima kasih. Jadi kita dari tadi ngapain gitu. Terus gimana temennya yang satu itu nanggepin si Danu yang ternyata Itu salah senior taruh? loh dulu. Dia marah nggak sih? Kayak ketawa-ketawa aja sih, karena dia emang Ya udah. nah udah sih, lebih baik nggak ditelepon gitu. Lebih bagus gitu. Jadi terus ada juga misalkan kayak Danu nih, kan biasanya kita tuh suka bising ya dengerin lagunya ya, diturunin tuh feedernya. Nah nggak sadar ternyata lagunya habis 2 jam. Jadi 1 jam itu nggak ada suara apa-apa. Terus waktu ditanya sama atasan, tahu nggak jawabnya apa? Apa? Kok ini di logbook siarannya iklannya nggak keputar? Oh iya, mati lampu. Sip. Oke, yes. Mekom. Dan itu sukanya, dukanya apa? Dukanya apa ya? Dukanya mungkin bangun pagi terus ada kebanjiran mungkin. Oh iya. apa? Oh, itu nggak usah diceritain, itu rahasia perusahaan. Oh ya. ya, terus Suka banjir di sana emang ya. Sip.
Dikat aja ya. Oke. Oke. Jadi kalau dukanya itu lebih banyak ke ini Gi. Kadang-kadang ada waktu yang kita waktu kita tuh sangat terpakai. Mau jalan. Kalau masalah jalan mungkin it's okay ya, bisa dikurangin jalan-jalannya. Nah, misalkan kayak ada acara keluarga, terus juga ada saat-saat dimana kita perlu quality time dengan orang-orang terdekat yang tiba-tiba kita harus siaran gitu dengan jadwal kita. Tapi itu sih itu konsekuensi sih menurut aku. Dan pastinya kita nggak semudah itu ngatur jadwal ulang kan. Iya, Karena apalagi pastinya teman-teman kita juga punya kesibukan lain-lain. di zaman aku sebelum ada Gigi tuh dulu ya, yang lain itu emang pada kalau lebaran tuh suka pulang kampung, hampir semuanya. Jadi yang tersisa tuh cuman aku sama satu lagi. Nah, kita berdua ini yang pokoknya di Yang lebaran, selalu menjaga di saat lebaran. di saat lebaran. Jadi saat lebaran orang-orang kumpul sama keluarga, kita selalu siaran gitu, walaupun kita juga tahu sebenarnya ada nggak sih yang dengerin radio waktu lebaran. Ada kali ya? Padahal kan orang sibuk dengan keluarganya masing-masing Iya, ya. tapi Ya karena itu sudah pekerjaan kita, ya mau nggak mau ya harus tanggung jawab juga ya kan. tapi di radio itu mengajarkan banyak hal juga sih positif. Contohnya apa nih? Ya positif, kita jadi bisa menghargai waktu, karena kalau kita telat susah kan. Kalau kita telat siaran, Apanya nih? kalau kita telat siaran kita kena marah gitu. Pastinya. Jadi kita tuh kayak Kedisiplinan ya. kedisiplinan gitu. Walaupun kadang kita juga bisa melanggar kedisiplinan itu. Iya, aku bukan bisa ya, maksud Gigi tadi apa? Maksudnya kita bukan selalu apa ya, selalu disiplin. Iya, karena juga. aku memang suka melanggar gitu. Tapi emang sih kalau disiplin itu memang suatu hal yang menuju kesuksesan kali ya. Mungkin Iya. Walaupun kita belum bisa menjalankannya dengan sepenuh mungkin 100% gitu. Terus pertanyaan berikutnya kayaknya mau maghrib ya. Tapi kita lanjut dulu. Mungkin Danu bisa kasih tips buat teman-teman yang baru aja lulus sekolah, baru aja kuliah, terus tiba-tiba pengen jadi penyiar gitu. Apa sih tips yang pastinya harus dikuasain, yang harus disiapkan gitu? Kalau aku nih versi aku ya, aku bisa dibilang bukan penyiar lama juga, 4 tahun. Takutnya nanti ada senior yang lihat, apa nih, nyongon nih siapa? Mohon maaf gitu. Jadi kalau versi aku adalah kalau kita mau jadi penyiar, jadi diri kita sendiri aja dengan karakter kita, jangan pernah nyontek karakter orang lain. Itu di semua kehidupan ya. Mau kita jadi artis kah, mau jadi pelawak kah, jangan mencontek orang lain gitu, orang lain gitu. Pokoknya pekerjaan apapun itu. Pekerjaan apapun, kalau memang itu mengharuskan untuk meniru, ya udah tiru. Tapi kalau memang kita bekerja di radio, mau jadi ini, mau jadi itu, Lebih baiknya karakternya ciptakan sendiri gitu, jangan jadi orang lain. Terus yang harus dipersiapkan adalah perbanyak kosakata dan muka tembok. Ya. Jangan malu-malu gitu. Dan walaupun harus sedikit merubah diri kita, mungkin sedikit aja, jangan berlebihan juga ya. Boleh. Ya kan? Kalau soalnya kayak mami aja gitu ya kan, harus ada perubahan. Apanya yang berubah? Waktu pertama kali kan aku tidak seperti yang sekarang ya? Iya. Dulu lebih kayak kampung banget. Bukan kampung, Gi. Norak. Iya kan? Iya. Dan pastinya itu harus diubah juga kali. Enggak. Kalau menurut aku tuh setiap orang tuh punya proses transformasi gitu. Jangan memaksakan ya. Iya, sampai sekarang pun kita masih norak sebenarnya. Walaupun enggak senorak. Jadi gini, sebenarnya gini, Gi. Ada tingkatan orang menganggap orang lain kayak ditutup. Ada tingkatan orang itu takutnya juga kelihatan. takut maksudnya ada orang tuh ya yang menganggap, yang menilai. Tingkatan orang itu beda-beda. Misalkan ya Gi ya, misalkan kita sekarang nganggep anak-anak dengan baju catur itu kayak alay gitu, tapi mereka tuh seneng. Banyak loh, istilahnya kalau dibikin komunitas di sebuah stadion itu hitam putih isinya. Kenapa? Karena memang mereka suka, dan itu emang di kalangannya dia. Dan istilahnya kenapa tergantung lingkungan gitu. Orang tuanya pun beliin kok bajunya. Karena itu nggak salah, karena memang sekarang trennya di situ gitu. Jadi, dan menurut aku itu sah-sah aja. Dan kita juga pernah ada di masa itu gitu. Betul. Kan sekarang kita udah bertransformasi ke titik yang lain,
mungkin menurut kita sekarang sudah bagus. Lebih baik. Tapi mungkin orang-orang di atas kita mau kita tetap norak. Iya aja. Kayak gitu. Dan pastinya akan akan dinilai orang sesuai dengan tingkatannya. Tingkatan dia gitu. Kita nggak bisa menilai, misalkan andai kita nih masih kecil ya, dengan pemikiran yang masih sama, pasti kita hendaknya nuker baju catur aja. Pasti kayak gitu kan. Iya. Karena memang umuran segitu. Kenapa bahas baju catur sih? Iya. Karena tadi adalah menjadi diri sendiri Jadi diri tipsnya. sendiri. Dan Be tips yourself. lainnya, Apanya? tips lainnya gitu tadi kan iya. jadi diri sendiri, perbanyak kosakata, terus juga terbuka gitu. terbuka sama orang apanya lain. nih? Apanya? Terbuka apanya? Terbuka aja sama orang lain tuh terbuka. Terbuka sama orang lain gitu. Jangan menutup diri. Karena kita jadi penyiar itu tuh jangan mau nggak mau ya. mau nggak mau harus terbuka gitu. Kita harus istilahnya tuh mau terima saran. Jangan egois. Karena itu sebenarnya di semua kehidupan sih, universal sih. Saya jangan mendengarkan apa kata diri kita aja gitu. Kalau misalkan Ada masukan ada dari masukan orang ya lain. terima gitu. Iya. Dan apakah menjadi seorang penyiar harus bisa bahasa Inggris? Takutnya gitu kan, soalnya nih waktu Mami ikut audisi pun mikirnya bahasa kayak Inggris gini. Enggak, mikirnya kayaknya yang diterima yang bisa bahasa Inggris deh. Mikirnya kayak gitu, ternyata Sebenarnya gini, kalau kita mau jadi penyiar tuh teman-teman ya, bahasa Inggris tuh nilai plus. Kenapa? Karena kita siaran nggak pakai bahasa Inggris kok. Mungkin ada beberapa radio yang pakai bahasa Inggris, tapi di Indonesia tuh jarang. Kalau menurut Danu tuh bahasa Inggris tuh dipakai saat kita menyebutkan nama penyanyi dan juga judul lagu barat. Ya. Ya Dan kan? ada iklan-iklan yang menggunakan bahasa Inggris. Yes. Kalau kita harus nyebut Avril Lavigne, ya udah Avril Lavigne gitu. Jangan apa? Avril Lavigne. Avril Lavigne. Terus ada temen aku yang nyebut juga Avril Lavigne. Kalau kita disuruh nyebut Michael Bublé, ya udah Michael Bublé. Iya, aku nyebutnya pakai Bublé. Tapi ada yang nyebut Aku mau Bubble. Michael Bubble. Aku bubble waktu Iya, pertama kali. makanya itu. Nah, berarti perlu juga kan, walaupun nggak harus bisa gitu, tapi perlu belajar juga. Perlu belajar. Dilatih lah, makanya itu tadi kosakata tuh penting. Oke, kita cut dulu ya, Maghrib. Oke. Mohon maaf ya, Mbak. Sip.